Nah, kita masuk ke mental dong. Mental. Iya, Sekarang kita ke iya. mental. Mental sama teman-teman. Mental Hmm. itu ya sama fit gitu. Bagaimana kita feel, intention, dan trust gitu. Mm-mm. Bagaimana feel? Kita mulai dari feel ya untuk mental. Iya. Ini seringkali menjadi pembicaraan kita. Teman-teman di tengah kesibukan kita yang luar biasa, Pak Putra juga ngalamin ya. Mm-mm. Seringkali kita begitu sibuk sampai kehidupan kita seperti rutin gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kita lupa untuk pause, berhenti sejenak, berkomunikasi dengan diri kita sendiri, merasakan betul apa sih yang kita rasakan saat itu. Nggak Mm-mm. lama, teman-teman cuma perlu 5-10 menit, rasakan saja gitu. Tapi pada saat teman-teman melakukan itu, sebetulnya teman-teman menjadi aware terhadap apa yang teman-teman rasakan, kemudian teman-teman terima perasaan itu, dan teman-teman bisa mengambil fokus kepada area-area yang teman-teman bisa lakukan dengan situasi yang teman-teman punya. Dimulai dengan Mm-mm. fear. Iya. Kalau bicara soal mindset kan gitu ya Pak ya, Betul, gimana betul. secara mental kita memahami betul apa yang kita rasakan. Itu Mm-mm. kalau feel. Pak Putra mau nambahin soal feel sebelum masuk ke intention? Iya, jadi ini ketika kita ngomong tentang mental, kesehatan mental, ini terkoneksi atau apa namanya berhubungan sekali dengan yang namanya fisik kita. Jadi berkaitan dengan yang feel tadi, saya menyadari bahwa ketika kalau saya bekerja keras, kemudian mata mata itu sudah mulai kedutan, nah itu tanda bagi saya bahwa oh saya sudah bekerja terlalu keras dan saya perlu istirahat. Jadi ternyata dan ketika juga sama, ketika saya mulai agak merasa stres, mulai overwhelming, mulai tidak bisa menguasai mengontrol keadaan, nah itu ada tanda seperti itu yang diberikan oleh tubuh. Jadi mental sama Hmm. tubuh ini berkaitan koneksinya erat sekali. Nah dari situ apa yang Yeah. saya lakukan dengan feel seperti begitu berarti oh oke, sebentar. Kita perlu pause seperti yang tadi Mbak Lucy katakan, kita perlu berikan jeda. Nah 5-10 menit saya atur kembali, buat prioritas kembali. Mana saya harus lakukan lebih dulu, mana saya bisa tunda, mana saya tidak perlu kerjakan sama sekali, mana yang harus saya ya udah lupakan atau apa cuekin saja dan lain sebagainya. Dan ternyata efektif Mbak Lucy, seperti Mbak Lucy katakan tadi setelah 5-10 menit pemikiran saya mulai oh oke, baik. Tadi memang terlalu banyak yang berseliweran di kepala, tapi setelah itu nah, kayaknya kita harus fokus 1, 2, 3 dan akhirnya ya tinggal dieksekusi saja. Dan itu betul, seperti yang Mbak Lucy katakan memang sangat membantu sekali ketika kita mengambil jeda, kemudian kita atur kembali prioritasnya, Mbak Lucy. Yes, feel. Ya, Ya, gitu ya Pak ya, emang hebat ya tubuh kita itu ya, iya, nyambung semua gitu ya Pak ya. nyambung, Kita iya. masuk ke intention nih Pak, si I nih, Intensi, ya. si I Iya, gitu ya, intensi. iya, Kalau iya. buat mental, intensi itu adalah, marilah kita buat intensi yang sadar, conscious intention, Mm-mm. untuk Mm-mm. menggunakan kata-kata yang positif, ya kan? Iya, Seringkali tanpa sadar, kita itu suka make kata-kata yang negatif gitu. Nah, iya. dan kalau itu terus-menerus dilakukan, itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan perasaan kita tentunya. Ya teman-teman, Mm-mm. ketika teman-teman mulai menggunakan kata-kata yang negatif, sadari dan langsung ganti kata-kata itu menjadi kata-kata Iya. yang positif. Mm-mm. Seringkali paling paling gampang gini deh, lagi ini mak-mak nih ya, lagi masak Mm-mm. gitu, Mm-mm. masak tiba-tiba tumpah, ya kan? Terus kita mengatakan kata-kata yang Mm-mm. jelek, misalnya, aduh bego banget sih gini aja nggak bisa gitu kan, tumpah Iya, semuanya iya, iya. gitu, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Nah, bayangkan kalau itu sering dikatakan, nanti bikin presentasi, tiba-tiba salah, delete, Heeh, aduh heeh. dasar, gini aja nggak bisa, gimana sih, gimana mau sukses kalau bikin presentasi aja nggak bisa. Nah, Iya. sebetulnya itu adalah kata-kata yang jelek yang kita ungkapkan kepada diri kita gitu. Impact-nya Mm-mm. luar biasa loh terhadap mental kita gitu. Iya, Coba, nggak gampang sih ya, itu kan butuh latihan ya Pak ya. Jadi iya. setiap saat teman-teman mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada diri teman-teman, pause dulu sebentar, kemudian Mm-mm. sadari, ya oke lah, nggak apa-apa kita salah, terus kita ganti dengan kata-kata yang positif. Latih setiap hari. Maka ketika teman-teman sudah berlatih setiap hari untuk menggunakan kata-kata yang lebih positif dalam hidup teman-teman akan berubah. Iya. Seriusan, gitu ya. Kayak misalnya, saya contoh saya lagi gitu ya, contoh saya. Setiap saya mulai masuk ke tadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi zaman sekarang, aduh, udah deh Lus, udah ketuaan, stop, udah nggak usah usaha banyak-banyak, minta tolong Pak Iya, Putra aja, iya. dasar Iya, kamu mah iya, udah tua iya. nggak bisa apa-apa, udah nggak Heeh. sanggup,
2 kali. Lama-kelamaan saya percaya loh kalau saya memang nggak ngerti teknologi. Iya. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak benar. Maka setiap kali saya salah melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi zaman now, saya akan jeda sebentar, kemudian saya mengatakan kepada diri saya, good, paling tidak sudah coba. Dan mari kita cari caranya yang lebih bagus. Ingat nggak Pak, berapa kali ya saya cerita sama Bapak, ngerekam nggak kerekam, udah gitu kan. Oke, good, artinya saya punya pengalaman dalam mengerjakan ini. Itu yang sederhana, teman-teman. Contoh lagi yang seringkali terjadi adalah ketika dikasih feedback sama orang, gitu kan? Dikasih feedback sama orang. Contoh, Lus, kalau misalnya deh, Lus, kok bajunya warnanya begitu, nggak bagus. Terus kata-kata ini kan harus diatur nih yang keluar kan. Kalau nggak terbiasa, kalau terbiasa mengeluarkan kata-kata yang negatif, aku akan mengatakan, ikut campur banget sih gitu ya. Kan saya lebih tahu tentang pakaian saya. Saya lebih bagus kok pakai ini misalnya. Tapi atau kita mau melihatnya dari sesuatu yang lebih positif dan mengeluarkan kata-kata yang lebih positif. Kayak tadi, coba deh Pap di foto. Papi foto, kemudian suami saya foto, ya juga ya, warnanya nggak cocok buat aku ya, gitu. Terus thank you ya, aku ganti baju. Jadi teman-teman perlu berlatih betul untuk punya intensi, conscious intention untuk memakai kata-kata yang positif, supaya teman-teman juga hidupnya lebih positif. Dan itu nggak otomatis, teman-teman harus latih. Karena saya punya gini, kalau kita sering mengatakan segala sesuatu dengan kata-kata yang negatif, kita akan jadi sangat terlatih untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jagoan dalam mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada diri sendiri. Nah, kalau kita berlatih untuk menggunakan kata-kata yang positif, kita akan jagoan menggunakan kata-kata yang positif. Bayangkan perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita, Pak, secara mental, kalau kita rajin menggunakan kata-kata yang positif kepada diri kita. Tapi it takes really conscious intention untuk lakukan itu. Perlu kekuatan untuk intensi itu, kekuatan kemauan yang kuat lah ya Pak ya, untuk secara sadar menggunakan kata-kata yang positif. Dan awalnya paling bagus tadi Pak. Sebentar, yang tadi kita nggak bisa masuk tuh. Tadi kan? Punya 2 pilihan dong, mengatakan bahwa dasar internet katrok gitu kan. Atau kita mengatakan kita coba deh tuker, atau kita coba deh gitu. Good, at least bisa berjalan. Sampai tadi saya berpikir, kalaupun tetap nggak bisa masuk, suara aja nggak apa-apa deh. Yang paling penting kita bisa berbagi. Ya kan Pak? Betul, Mbak Lucy. Iya. Dan poin paling penting memang Mbak Lucy, istilah Mbak Lucy tentang fit ini tepat sekali. Jadi mulai dari feel, harus mulai dari awareness, harus mulai dari merasakan, harus mulai dari itu. Karena kalau orang-orang tidak bisa aware, orang-orang tidak sadar, ya berarti dia tidak akan berubah dan dia tidak akan memilih kata-kata yang positif. Karena mungkin selama ini dia merasa bahwa ya udah kata-kata seperti itu adalah yang paling benar, yang paling tepat untuk diungkapkan. Jadi memang perlu aware, kesadaran. Jadi awal untuk berubah adalah memang kesadaran tadi kan, bisa feel, bisa aware. Nah, baru habis itu orang berubah. Yes, Mbak Lucy. Iya, benar sekali. Lalu yang ketiga, trust ya, tetap ya, yang ketiga, kan, feel, intention, trust. Nah, trust. Kalau untuk mental wellness dah ya, trust itu artinya percaya deh teman-teman bahwa your word has power. Bukan cuma to you, tapi to your surrounding. Jadi bagaimana your word itu punya power kepada diri sendiri, tapi juga punya power terhadap orang-orang di sekitar teman-teman. Mau lebih dalam lagi bahwa kata-kata kita punya power terhadap energi yang disebarkan ke universe. Sebetulnya kan gitu ya Pak ya. Kata-kata kita itu punya energi yang sedemikian powerful yang dilemparkan ke universe, sehingga kata-kata itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan betul atau yang tidak kita harapkan betul. Gitu. Kalau zaman baheula gitu Pak, ingat kan zaman dulu, nggak boleh emak-emak, nggak boleh menyumpahi ya, menyumpahi anak-anaknya, apa sih bahasa menyumpahi ya? Nggak boleh menyumpahi anak-anaknya, nanti anak-anaknya jadi seperti itu, gitu kan? Misalnya kita bilang, kamu bodoh, gitu. Anak kita beneran jadi bodoh, gitu kan? Kemudian di zaman modern sekarang mereka menemukan, ahli-ahli itu menemukan yang namanya labeling kan, Pak? Bagaimana sebuah label yang diberikan oleh orang yang punya otoritas itu dibeli secara bawah sadar, memiliki efek hipnotis kepada diri orang yang mendengarnya, dan akhirnya dia menjadi persis seperti yang dikatakan oleh tokoh otoritas.
Nah, artinya teman-teman hati-hati terhadap your words. Sebagai atasan, hati-hati terhadap your words kepada anak buah teman-teman. Ketika Anda mengatakan kepada anak buah begini, aduh gitu aja nggak bisa, mana bisa sukses ya bikin laporan kayak gitu aja nggak bisa. Terus diulang-ulang setiap hari. Anak buah kita yang sangat menghormati kita, yang melihat kita sebagai tokoh otoritas yang memiliki kemampuan lebih, percaya bahwa dia nggak bisa apa-apa. Terus at the end of the day, kita bilang, aduh katanya sekolahnya tinggi, kok dia nggak bisa apa-apa sih? Lah, bukannya kamu yang bikin anak buah kamu nggak bisa apa-apa. Iya, Ya kan? iya, iya. Nah, itu hati-hati. Satu, Iya, Pak, kepada anak. Saya punya anak gadis. Waktu dia kecil, dia kan bentuknya menarik sekali waktu kecil tuh putih, rambutnya keriting gitu. Saya panggil dia Nduti. Hai Nduti, Nduti, Nduti. Gitu. Yang terjadi ketika SMP, SMA pada saat badannya sudah langsing, dia tetap merasa gendut. Kenapa? Dia percaya bahwa dia gendut. Sehingga harus diterapi dulu, melepaskan kepercayaan bahwa dia gendut itu. That's the power of your word. Jadi teman-teman percaya bahwa kata-kata teman-teman itu luar biasa. Be careful, hati-hati terhadap kata-kata teman-teman. Balik lagi, berikan conscious intention untuk menggunakan kata-kata yang positif, baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan teman. Karena hasilnya bisa luar biasa. Iya. Mbak Lucy, menarik yang Mbak Lucy katakan tadi tentang kata-kata ini bisa punya impact terhadap surrounding kita. Jadi salah satu contoh ini, anak saya yang paling besar, 9 tahun, saya sempat pernah ngomong begini beberapa waktu yang lalu, gini aja, soal kayak gini aja kok nggak bisa sih? Nah, waktu itu pagi-pagi sebelum dia berangkat ke sekolah. Dan kebetulan mamanya yang antar. Nah, habis itu pulangnya mamanya lapor kayak gini, Pak, tadi kamu ngomong kayak begitu, si yang paling gede, si Rafael merasa kok kayak lemes ya, kok kayak nggak berenergi ya. Nah, dari situ saya, oke. Dari situ saya jadi aware bahwa saya harus memilih kata-kata saya ketika ngomong kepada dia. Jadi ketika dia nggak bisa, oke, ya udah nggak apa-apa. Wajar, karena ini soal baru buat kamu. Ya udah, coba kita latih lagi ya. Nah, saya akhirnya memilih menggunakan kata-kata yang lebih tepat supaya lebih membuat dia merasa berdaya. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, istri saya kepada anak yang kedua, karena anak yang kedua itu ketika tidak mendapatkan keinginan dia menangis. Nah, kemudian habis itu istri ngomong, kok gitu aja cengeng banget sih? Nah, itu saya bilang hati-hati, karena apa? Seperti tadi labeling yang Mbak Lucy katakan, akhirnya apa? Dia percaya bahwa dia cengeng. Jadi nanti segala sesuatu dia akan lakukan lewat cara menangis, dan itu tidak akan efektif. Nah, itu contoh-contoh, yes, betul sekali bahwa ternyata kata-kata berkaitan dengan mentally kita harus hati-hati, kita harus punya intensi bahwa menggunakan kata-kata yang tepat, dan kita percaya bahwa kata-kata itu bisa membawa kebaikan buat kita, atau malah bisa juga menjerumuskan kita atau orang-orang di sekitar kita. Yes, Mbak Lucy. Kalau orang Bahula bilang kata-kata itu doa, nah itu benar juga tuh. Iya. Ya. Karena apa yang kita katakan bisa jadi terjadi betul. Iya, nah benar kan Mbak Lucy, waktu awal tahun ini banyak kapan ya tanggal merah, banyak tanggal merah, dan sekarang kita dan sekarang setiap hari tanggal merah, dan sekarang setiap hari tanggal merah Mbak Lucy. Yes. Iya. Jadi hati-hati, be careful of what you wish ya. Iya. Nah, kita masuk ke spiritual ya Pak ya. Nah, spiritual. Kita coba kejar nih dengan 10 menit lagi kayaknya Pak ya waktu kita ya. Iya. Spiritual. Tadi kita punya singkatan yang sederhana buat teman-teman yang baru join nih, untuk bisa menguatkan atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kita pakai FIT, FIT, Feel, Intention, dan Trust.